Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Iya nih. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercu Buana Meruya. Saya jurusan Sistem Informasi dengan NIM 418717110. Saya mempresentasikan ini bisnis plan usaha atau bisnis yang sedang saya jalankan baru-baru ini untuk memenuhi kewajiban mata kuliah kewirausahaan 3. Nah, bisnis plan saya ini bisnisnya adalah namanya frozen food. Apa sih frozen food itu? Jadi latar belakangnya itu frozen food ini merupakan usaha yang bergerak pada bidang kuliner ya. Jadi makan beku, yaitu frozen food. Kami hadir untuk menjawab beberapa keresahan yang ada, yaitu ingin membeli makanan yang bisa disimpan lama dengan rasa yang tetap enak, fresh dan tanpa bahan pengawet. Nah, di sini juga emang termasuk keresahan saya pribadi, karena saya sendiri termasuk yang suka nyetok makanan, karena kayak contoh belanja bulanan kayak pengen nyetok makanan biar lebih irit aja. Jadi lebih saya pribadi emang orangnya lebih lebih seneng bawa bekal sendiri dibandingkan harus jajan di luar gitu. Nah, menurut saya frozen food ini ya lumayan menghilangkan keresahan saya yang suka ngebekal. Jadi di rumah ibaratnya mau bawa sarapan tinggal masak. Nah, tapi di sini yang kita mau bawakan itu makanannya nggak cuman yang fast food ya, kayak nugget, sosis, tapi lebih ke sehat. Cuman untuk awal-awal ini kita baru meluncurkan varian yang cemilan dulu, yaitu pisang coklat. Intermezzo aja. Nah, visi misinya di sini visi dari bisnis ini adalah menjadi usaha kuliner frozen food yang bisa diterima seluruh masyarakat dengan kualitas terbaik. Nah, misi saya sendiri semoga bisa membantu untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru ya. Terus menghilangkan stigma tentang frozen food yang harganya mahal. Ya, rata-rata kan kayak yang kita tahu di supermarket frozen food lumayan mahal lah ya. Terus membuat inovasi dalam menu makanan frozen food itu inovasi dalam menu makanannya tuh ya macam-macam, kayak ya tadi saya bilang lebih ke menu sehat yang bisa disimpan gitu. Kita juga masih riset sih. Nah, keunggulan produk kami itu menggunakan bahan makanan berkualitas baik dan dalam keadaan segar. Kita usahakan bahannya tuh tetap segar. Kita belanjain tiap harinya, setiap pembuatan tuh harus baru, bahan-bahannya nggak boleh dari bahan yang lama, harga yang terjangkau dan dapat dipesan melalui aplikasi e-commerce. Menurut saya itu penting sih buat sekarang, karena orang lagi kayak sekarang himbauan masih tetap untuk di rumah aja ya kan, meskipun sudah new normal tapi lebih baik di rumah aja. Rata-rata orang beli makanan tuh di e-commerce. Lalu packaging yang aman, bersih dan rapi agar makanan sampai tuh di tempat pembeli masih dalam keadaan yang baik, fresh, dan ya tidak rusak lah, tidak basi. Nah, itu keunggulan dari produk kami, tapi kami masih dalam tahap pengembangan. Nah, yang saya ini berlanjut ke analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan threats. Strengths itu apa? Kekuatan, apa yang kita rasa kuat di produk ini. Packaging yang baik untuk mempertahankan daya tahan dari frozen food yang ada yang kita buat. Bahan yang fresh untuk menjaga cita rasanya tetap enak saat dimasak, karena frozen food itu harus dimasak lagi ya. Karena contoh kayak yang lagi yang baru kita luncurin itu pisang coklat itu masih berupa belum matang, jadi tinggal bisa digoreng lagi gitu. Nah, akses pembelian yang mudah karena tersedia di beberapa aplikasi e-commerce. Nah, ini masih di tahap pengajuan ya ke beberapa e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee. Kelemahannya masih kurangnya branding produk, karena ya masih baru ya, jadi belum tahu brandingnya mau kayak gimana, belum kelihatan ke depannya kayak gimana sih, sama pemasarannya masih belum luas ya, namanya masih baru.
belum berjalan. Sama masih kurangnya varian makanan yang tersedia dalam menu, karena kita masih baru mau nyoba satu menu dulu dari dessert ya, dari cemilan, itu piscok. Opportunity-nya apa, kesempatannya yang ada nih, masih banyaknya peminat frozen food ini karena dianggap lebih awet karena dapat disimpan lebih lama dalam kulkas. Pribadi saya seperti itu. Marketnya yang luas karena beberapa kafe ada kayak bisa kita sebut ya, ada beberapa kafe tempat nongkrong ngopi gitu kan, ada yang jual cemilan itu rata-rata pakai frozen food juga. Daripada harus beli frozen food yang harganya mahal, kenapa nggak pakai produk lokal yang ibaratnya lebih murah dan higienis juga kan. Support UMKM. Terus threats nih, ancamannya ya, ancaman itu ya kompetitor yang terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Contoh kayak ide ini saya baru munculkan di kepala saya, dan 1000 orang yang lain pun juga punya ide yang sama saya. Makanya usaha itu tergantung siapa yang duluan bergerak gitu loh. Nah, terus target pasar yang harus ditentukan dengan baik, karena jika salah penjualan akan berjalan tidak lancar. Nah, itu target pasarnya harus tahu mau kemana. Yang kita lihat apakah mau menengah ke atas apa menengah ke bawah, umurnya range dari umur berapa gitu. Kualitas produk harus selalu terjaga tentunya, karena ya ibaratnya kita jualan udah rame tapi kualitas produk yang gak terjaga, terus ada saingan yang lebih enak, pasti kita kalah. Nah, ini karena masih baru, emang bener-bener baru dijalanin, belum berjalan, jadi masih baru dijalanin ya. Ini masih catatan oret-oretan, jadi maaf kalau kurang rapi. Ini ada satu sisir pisang, waktu itu saya beli sekitar 20 ribuan lah, segitulah, bisa dibaca sendiri. Itu kulit lumpia, jadi yang buat melapisi piscoknya ya, itu sekitar 10 ribuan. Susu UHT, gula, coklat, itu buat bikin coklatnya kan, pisang coklat. Nah, itu buat bikin adonan coklatnya. Nah, ini KitKat kita mau bukan piscok, jadi bukan piscok doang, jadi pakai kulit lumpia kita lapis dalamnya itu isinya ada KitKat kayak gitu. Nah, ini plastik PE 0,8, itu jenisnya 0,8. Buat packagingnya sekitar segitu 8 ribuan. Nah, kita jual, kalau KitKat itu kita isi 6, kita jual 16 ribu. Itu kenapa 15 ribu plus 1000, kita ngitungnya 15 ribu. Makanannya 1000-nya itu packagingnya itu plastik, itu bungkusnya. Nah, itu kalau piscok isinya 10 ribu plus 1000 jadi 11 ribu. Udah segitu aja, sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.